Halo semuanya, Yos. Pertemuan mengharukan dua sahabat mengawali episode 5 Osama ranking ini. Walaupun udah menebaknya, entah kenapa gue pribadi pun ikut terharu melihatnya. Ini menunjukkan impresi mendalam yang ditimbulkan 3 episode pertamanya sangat-sangat berhasil. Sesuai dugaan pada video sebelumnya, memang Kage mengikuti Boji dan benar-benar mengawalnya dari bayangan selama ini. Dan itu semua dilakukan Kage dengan instruksi terarah dari Bebin. Dari sini kita bisa tahu bahwa Bebin benar-benar seorang intelijen yang mengatur langkahnya dengan baik dan hati-hati, apalagi belum mengetahui siapa musuh sebenarnya. Bahkan, Bebin sepertinya sudah menyiapkan sebuah rencana khusus yang akan membantu Boji menjadi kuat. Itu terlihat dari Kage yang langsung mengarahkan kemana mereka akan pergi selanjutnya. Namun, Boji terlihat masih tidak percaya bahwa guru berpedangnya sendiri mampu mengkhianatinya. Di sisi lain, ternyata memang benar Deida lah yang langsung memerintahkan Domas untuk menyingkirkan Boji. Kekecewaannya pada Domas mungkin adalah hal yang nyata, mengingat sifat dari Deida yang demikian. Sisanya seperti menggunakan kelemahan Domas yang terobsesi dengan jabatan, dengan seolah-olah menciptakan sebuah pernyataan di mana Domas seakan melakukan kesalahan besar dan membuat Domas tidak ingin mengecewakannya lagi hingga tidak bisa menolak permintaan Deida. Bisa kita pastikan adalah settingan yang dibuat oleh cermin ajaib. Yang sedari awal sudah kita ketahui bahwa cermin ajaib memberi pengaruh buruk pada Deida. Di sini kita jelas melihat betapa cerobohnya seorang Domas yang tidak berpikir secara matang dan benar-benar tidak mampu menilai sebuah situasi dengan baik. Kage memberikan sebuah replika mahkota pada Boji agar membuat Boji kembali bersemangat. Selanjutnya, mereka dihadapkan dengan keadaan tidak terduga, di mana mereka menemui semacam gas beracun yang mampu mengutuk atau membuat seseorang hancur hingga menjadi tulang belulang. Sialnya, mereka terlambat untuk melarikan diri dari situasi tidak menguntungkan tersebut. Tiba-tiba datang dua orang yang sepertinya adalah kesatria bawah tanah, pasukan kesatria terkuat di dunia. Mereka membawa Boji dan Kage, dan kemana mereka membawanya? Lanjutan dari episode sebelumnya di mana Deida yang dibimbing oleh cermin ajaib akan menuju sebuah ruang bawah tanah pun diperlihatkan. Ada hal yang menjadi sebuah perbincangan menarik di sini, yaitu hubungan antara bos dan cermin ajaib. Yang ternyata cermin ajaib mengatakan bahwa dia adalah sahabat dari bos. Apa benar demikian? Mungkin saja itu benar, namun apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana masa lalu mereka? Deida pun sampai pada sebuah ruangan yang dijaga oleh dua pengawal bertopeng yang kita sebut saja Reaper. Ruangan yang diibaratkan seperti sebuah laboratorium tersebut berisi banyak makhluk mitologi yang dibekukan. Dan terdapat jasad dari Raja Bos yang dibekukan yang memang sudah dipersiapkan sebelumnya. Jasad dari bos tersebut dihancurkan dan diekstrasi menjadi sebuah cairan. Apis terlihat menuju tempat yang sama dengan yang didatangi oleh Deida dan cermin ajaib. Apis pun sedikit mengenang masa lalunya di mana dulu dia berlatih dan mendapatkan kekuatannya yang sekarang. Cairan dari jasad Raja Bos diproses dengan sebuah teknik khusus oleh cermin ajaib dan menjadi sebuah ramuan yang mampu membuat kekuatan Raja Bos dimiliki oleh keturunannya yang meminum ramuan tersebut. Hal ini diperlihatkan dengan burung pinik hasil ekstraksi cairan Raja Bos, menganalogikan bahwa kekuatan itu akan bangkit kembali bagaikan seekor burung phoenix setelah membakar dirinya. Di luar dugaan, Deida menolak keras untuk meminum ramuan tersebut dan malah membuangnya. Walaupun cermin ajaib terus-menerus menghasutnya agar Deida lebih cepat untuk memuncaki peringkat raja-raja, namun dia benar-benar ingin berusaha dengan kemampuannya sendiri untuk menjadi lebih kuat. Seperti yang dikatakan oleh guru berpedangnya, yaitu Bebin, di mana tidak ada jalan pintas untuk menjadi kuat. Di sini benar-benar terlihat peran Bebin menjaga sisi baik dari Deida dengan tepat. Di tempat lain, ternyata Boji dibawa oleh kesatria bawah tanah ke tempat raja mereka. Mereka heran mengapa Boji dan Kage tidak terkena kutukan dari gas sebelumnya dan mencoba melaporkan pada raja mereka. Raja bawah tanah tersebut ternyata mampu melihat sebuah kutukan pada seseorang.
Dan di sini selain daripada fakta bahwa kekuatan Boji sebagai ras raksasa yang telah diambil hingga Boji jadi demikian, kita juga mendapatkan fakta lain bahwa klan bayangan yaitu Kage telah menjadi klan terkutuk karena menyekutukan Tuhan. Hingga tubuh mereka tidak memiliki bentuk seperti orang biasa pada umumnya. Dan tentu tidak mengejutkan bahwa raja dari para pasukan kesatria terkuat di dunia mengenal seorang bos sang makhluk terkuat. Pertanyaannya adalah, apakah raja ini adalah teman baik bos yang akan melatih Boji menjadi kuat? Atau sebaliknya dia akan melakukan sesuatu yang tidak terduga pada Boji? Jawabannya mungkin adalah yang pertama, bahwa raja dari pasukan kesatria terkuat di dunia ini akan melatih atau melakukan sesuatu untuk kebaikan Boji. Ini akan berhubungan dengan instruksi yang disampaikan oleh Bebin kepada Kage. Di sisi lain, Hokuro yang telah kembali dari tugas sebelumnya menemui Domas dan tentu dia bertanya-tanya tentang Boji yang tidak ada di tempat. Tanpa banyak penjelasan, Domas langsung mengutarakan bahwa dia memang mendapat misi untuk menyingkirkan Boji. Hokuro yang memang sangat menghormati dan mencintai tuannya tersebut tentu tidak dapat menerima itu semua. Duel di antara mereka pun tidak terhindarkan dan terjadi adu pedang. Namun Domas yang seolah mengerti perasaan dari Hokuro seakan ingin membuat Hokuro memberinya pelajaran dari apa yang telah Domas lakukan, yaitu dengan membiarkan Hokuro memotong tangan Domas. Walau akhirnya Hokuro tetap tidak mampu dan Domas pun memotong tangannya sendiri, seakan menunjukkan sebuah penyesalan yang mendalam. Akhirnya jalan bagaimana untuk Boji menjadi lebih kuat pun mulai terlihat. Bagaimana dengan drama di kerajaan bos? Mungkinkah Apis akan melakukan sesuatu pada Deida? Mari kita nantikan bersama di cerita selanjutnya. Untuk saat ini, sekian.